Perkenalkan, nama saya Yuda Wahyu Palupi Bagus Tejowono. Saya anggota ILS Candi. Alamat saya di Desa Anggelam, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Saya di sini mau melaporkan, Pak. Saya mau meminta tolong kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Presiden. Saya ditawari pekerjaan dari Indo. Saya berangkat ke sini dijanjikan pekerjaan sebagai customer service hotel ataupun bekerja sebagai pegawai perawatan gedung. Tetapi saya ternyata setelah saya sampai di sini, saya dipaksa bekerja untuk sebagai admin judol ataupun scammer, Pak. Saya menolak, saya tidak mau, dan akhirnya saya diperlakukan tidak baik, Pak. Saya sekarang saya disiksa secara fisik dan ditekan secara mental. Saya sudah melapor kepada KBRI dan KBRI tidak ada tanggapan sampai 2 minggu lebih. Setelah itu saya dijual dari perusahaan pertama ke perusahaan kedua, baru KBRI ada tindakan. Saya pikir yang menjemput saya itu KBRI, ternyata yang menjemput saya adalah polisi imigrasi Kamboja. Dan setelah itu saya dibawa ke kantor imigrasi. Setelah saya di sini, ternyata saya pun juga tidak segera dipulangkan. Kami di sini makan sendiri. Kami makan kadang sehari cuma sekali, kadang 2 hari cuma sekali, Pak. Tolong kami, Pak. Kami di sini ada 8 orang Indonesia, Pak. Saya tidak hanya sendiri, ada saudara-saudara Indonesia di sini, Pak. Kami di kantor kepolisian imigrasi KPS, Pak. Tolong kami, Pak. Kami ada 8 orang, Pak. Jadi saya sangat berharap pihak pemerintahan Indonesia bisa menolong kami, Pak. Untuk di kantor lama saya itu juga banyak orang Indonesia, Pak. Mereka juga nggak bisa pulang, mereka sebenarnya juga ingin pulang. Jadi tolong ditindaklanjuti, Pak. Tolong kami, Pak. Terima kasih. Sempat diiming-imingi gaji berapa itu, Pak, per bulan? Libur, kalau libur 900, diberikan 900 USD. Kalau di rumah kan berapa? Di rupiah. Tahun kawinannya 2012. Tahan. Eni Novita Wulandari. Agar segera dibantu, agar segera bisa pulang dan bisa kumpul di sini dengan selamat, gitu, Pak. Semoga segera ada bantuan dan ada penjemputan dari pihak pemerintah Indonesia ke Kamboja. Kronologinya itu awalnya kenalannya di Facebook, cari lowongan pekerjaan di Facebook, terus ada yang menawarkan kerja di luar negeri di Kamboja dengan iming-iming dimudahkan di sana. Awalnya ditawarkan jadi pekerja di restoran, waiters atau office boy hotel, gitu, Pak. Dari di Facebook itu diarahkan ke Telegram, di sana ditanya-tanyain, disuruh buat paspor, sampai akhirnya dibuat paspor, dan untuk biayanya itu ditanggung dari perusahaan. Jadi Mas Yudanya tidak perlu mengeluarkan biaya. Itunya perkenalannya sekitar lama ya itu sebenarnya perkenalannya, cuma berangkatnya itu di bulan Juli 2024 tanggal 16 berangkatnya, sampai sana tanggal 17. Awalnya nggak ada curiga apa-apa karena emang di sana itu sampai di bandara Kamboja kan emang ada yang jemput. Setelah itu paspor sama HP-nya itu diambil, Pak. Ada yang minta. Akhirnya diantarkan ke tempat kerjanya itu emang seperti
apartemen gitu, jadi tidak ada curiga apa-apa. Terus tiba-tiba ya ternyata ditaruh di bagian scammer itu. Ya, tapi selama itu ada bisa komunikasi dengan jenengan nih. Untuk pas waktu di tempat kerjanya komunikasinya itu tiap jam 11 malam sampai jam 7 pagi itu bisa komunikasi. Tapi sekarang bisa ya? Sekarang karena sekarang sudah di kepolisian imigrasi, jadi bisa komunikasi terus 24 jam. Katanya kapan Mbak bisa pulang? Belum tahu Pak. Belum tahu karena setiap ditanyain juga katanya masih proses. Kita tanya ke KBRI, jawabannya KBRI tergantung kepolisian. Kayak kepolisiannya nunggu surat dari KBRI. Perkenalkan, nama saya Yuda Wahyu Palupi Bagus Tejowono. Saya anggota ILS Candi. Alamat saya di Desa Gelam, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Saya di sini mau melaporkan Pak, saya mau minta tolong kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Presiden. Saya ditawari pekerjaan dari Indo. Saya berangkat ke sini dijanjikan pekerjaan sebagai customer service hotel ataupun bekerja sebagai pegawai perawatan gedung. Tetapi saya ternyata setelah saya sampai di sini, saya dipaksa bekerja untuk sebagai admin judol ataupun scammer Pak. Saya menolak, saya tidak mau, dan akhirnya saya diperlakukan tidak baik Pak. Saya sekarang saya disiksa secara fisik dan ditekan secara mental. Saya sudah melapor kepada KBRI dan KBRI tidak ada tanggapan sampai 2 minggu lebih. Setelah itu saya dijual dari perusahaan pertama ke perusahaan kedua, baru KBRI ada tindakan. Saya pikir yang menjemput saya itu KBRI, ternyata yang menjemput saya adalah polisi imigrasi Kamboja. Dan setelah itu saya dibawa ke kantor imigrasi. Setelah saya di sini, ternyata saya pun juga tidak segera dipulangkan. Kami di sini makan sendiri, kami makan kadang sehari cuma sekali, kadang 2 hari cuma sekali Pak. Tolong kami Pak, kami di sini ada 8 orang Indonesia Pak. Saya tidak hanya sendiri, ada saudara-saudara Indonesia di sini Pak. Kami di kantor kepolisian imigrasi KPS Pak. Tolong kami Pak, kami ada 8 orang Pak. Jadi saya sangat berharap